Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, kita lanjut ya podcast bagi titik balik perubahannya. Hari ini kita akan lanjut mengupas dissolving ego atau ada yang naik, Kang? Boleh, ada yang transendensi, ada yang nanya, boleh, ayo, let's go. Sebentar, saya jadikan host dulu, belum. Mbak Siti mana ini? Assalamualaikum, Mbak Siti. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ada reportase kah? Oh ya, banyak sih sebenarnya. Cuma yang dulu aja ya. Buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita awali podcast kita pagi ini, kita doa bersama dulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa bermanfaat dan lebih berkah. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Selesai. Terima kasih. Oh ya, teman-teman bisa tanya-tanya ya, mungkin ada materi atau topik yang perlu dibahas, bisa waktu online gini atau bisa tanya-tanya di grup, nanti bisa dijawab waktu podcast seperti ini. Gimana, Mbak Siti? Iya, halo. Mau cerita sedikit aja. Yang dari kemarin tuh sebenarnya banyak sekali lah yang kusadari. Terus ada satu hal kadang kan misal gini ya, ada perasaan gak nyaman atau sedang dapat event, itu kadang kan berusaha kayak menyelesaikan gitu-gitu dan misal pengen menerima tapi belum bisa. Tapi akhir-akhir ini kayak nyadari gini lah. Saat berdoa misalnya, kan itu nggak tahu ya terjebaknya di mana, terus kayak gimana caranya ini bisa melampaui kayak gitu-gitu. Jadi kayak berdoa, kayak kupasrahkan aja, berdoa minta ditunjukkan tersesatnya di mana, terus diberikan jalan kayak gitu-gitu tuh jadi kayak ini loh, tiba-tiba itu nggak sadar itu beberapa hari ternyata aku terjebak di sini kayak gitu loh. Jadi ya itu sih, berdoa itu. Oke. Berdoa ya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Ini baru berapa? Baru 56 ya. Ini oke. Soal berdoa begitu ya. Soal berdoa. Biasanya kan Ya, doa itu kan tergantung ini ya, level kesadaran kita gitu ya. Tergantung level kesadaran kita, apakah itu biasanya kan doa dipahami sebagai permintaan kan? Iya. Kebanyakan gitu. Ya, kebanyakan tuh doa dipahami sebagai permintaan. Ya enggak apa-apa sih. Karena butuhnya jiwanya itu seperti itu gitu ya. Tapi di sisi lain, dalam kesadaran non-dualitas itu, doa itu sebagai berita dari Tuhan gitu ya. Dia berita. Misalnya kita berdoa, ya Allah, saya sudah lama jomblo, misalnya begitu. Saya diberi pasangan yang macam gini, atau tolong saya diberi uang 50 juta. Ini bisa dianggap sebagai permintaan dari kita, ke Tuhan, atau ini bisa dipahami sebagai berita
akan kehendak Tuhan gitu ya. Akan berita atau kehendak Tuhan yang telah apa namanya itu. Jadi kehendak Tuhan itu dia masuk ke dalam semesta ya. Dia masuk dulu ke dalam semesta, setelah itu kemudian masuk ke dalam dunia subjektif kita. Lalu nanti aktual sebagai isi gitu ya. Jadi pada 50 juta ini dia bisa bermakna ini sebagai konten atau bermakna ini adalah sebagai feel. Feel itu berarti dunia subjektif kita. Bisa bermakna sebagai konteks. Konteks itu berarti mewakili kehendak Tuhan ya, kesadaran non-dual. Artinya ini adalah berita gitu ya. Berita yang masuk ke dalam dunia subjektif kita. Artinya yang masuk ke dalam dunia subjektif itu kita kan selama ini memahami 50 juta ini hanya sebagai konten kan. Dia adalah nominal. Ya, kalau dipahami sebagai feel, maka kemudian itu berarti dunia subjektif kita itu makin melimpah, ya, makin kaya gitu ya, makin kaya. Dan itu kekayaan, rasa kaya itu berasal dari kehendaknya gitu ya. Jadi ya doa bisa dipahami pada 3 level ini gitu ya. 3 level itu. Nah, kita biasanya sibuk dengan kontennya gitu ya, nominalnya. Padahal itu bagian yang paling rendah dari apa ya, rezeki gitu ya. Yang paling tinggi itu menyadari bahwa Tuhan hadir sebagai kesadaran subjektif. Beritanya apa? Beritanya ya 50 juta, berarti kelimpahan, bertambah berita di dalam dunia subjektifku gitu kan. Artinya ini baru potensi ya. Tapi aku udah dengar kehendaknya gitu kan. Aku udah dengar kehendak akan kelimpahan itu sudah masuk. Harusnya yang dirayakan di sini dulu. Tapi karena kita LOC-nya dari bawah, halusinasi mau guys. Kita akhirnya tidak bisa membaca secara subjektif. Jadi saya kira ini penting ya, memahami doa dalam 3 level ya. Sebagai konten, sebagai feel, sebagai konteks. Itu satu. Oke, yang gini apa ya, untuk Mbak siapa namanya, Mbak Siti ya. Iya. Mbak Siti, coba apa namanya itu ya. Jadi konten, jangan terprovokasi oleh konten dulu gitu ya. Menuju netralitas. Netralitas itu kan tidak terlalu peduli dengan konten. Entah itu ada atau tidak. Jadi ada keberanian untuk menolak rejim konten gitu ya. Konten ini kan jadi rezim gitu ya. Rezim konten itu ditolak aja. Bukan ditolak, dilampaui gitu. Bahwa entah ada hasilnya apa enggak. Aku sudah bahagia kok ini. Jadi ada rejim konten ini kan rejim objektif ya. Kebenaran konten itu objektif. Digeser ke subjektif gitu ya.
Jadi itu tugas jiwanya Mbak Siti itu. Iya, iya. Persoalan konten itu tidak usah terlalu dibesar-besarkan gitu ya. Tidak usah terlalu dibesar-besarkan karena memang itu ya zaman ini itu masih dalam rejim material gitu ya. Jadi kalau kita belajar apa-apa gitu ya, dorongannya pasti perolehan konten gitu. Itu masih rejim. Jadi ya dibedakan, yang penting aku bahagia dulu. Setidaknya nggak bahagia dalam pengertian yang bliss, netral dulu terhadap konten itu. Ada itu atau tidak ada itu, aku tetap hidup gitu kan. Jadi jangan, untuk melampaui konten itu jangan pakai kata hubung karena. Ya kan? Jangan pakai kata hubung karena misalnya, ya saya pusing Queen ini karena nggak punya duit. Nah, itu kan keliru ya. Pusingku ini mungkin bisa dilonggarkan sedikit. Setelah saya cek saldo, lalu saya pusing. Ya, jadi pusingnya itu tidak disebabkan oleh saldo, tapi pusingnya itu terjadi setelah cek saldo gitu ya. Bukan karena, tapi setelah dilonggarin dulu gini. Dan setelah ini aku bisa ya sembuh gitu kan. Kalau dikarenakan tuh itu kamu jadi fix. Kamu jadi fix. Itu poin pentingnya ya. Itu poin. Latihan untuk melampaui karena. Mulai masuk ke sesudah. Jadi biar lebih ya senyatanya aja dulu gitu. Dengan begitu kamu tidak akan dikuasai oleh konsep-konsep ideal gitu ya. Ya, dikuasai oleh konsep-konsep ideal. Tidak akan dikuasai oleh masa lalu gitu. Karena ya pernah, setelah itu kan berarti sudah pernah. Ya kan? Dia pernah. Kamu melompat ke dalam dimensi waktu yang saat ini gitu ya. Jadi yang perlu dipahami itu gini. Jadi mulai cek posisi-posisi dalam ruang begitu ya. Jadi posisi dalam ruangnya kan ya banyak hal secara sosial ya. Secara sosial tuh kita karena nggak punya modal. Jadi modal itu menjadi penentu posisi di sosial. Posisi dalam ruang, jabatan gitu ya. Ini juga menjadi penentu. Nah, jangan terintimidasi dulu dengan ini. Setiap saat konfirmasi pernah sebagai orang nggak punya. Gitu. Pernah sebagai orang. Kapan tadi? Sekarang ya OTW gitu. Belum saya evaluasi. Dengan begitu kita memiliki sedikit keterbukaan terhadap rahmat Tuhan gitu ya. Jadi berdoanya itu berdoa artinya kan kalau sudah pernah kapan tadi gitu ya. Itu kita pasti berdoanya dengan syukur dulu karena hal yang paling berat dalam hidup sudah kita lewati. Ya kan? Maka mungkin doanya bukan permintaan tetapi sebuah kesadaran ya agar
kesadaran waktu ini itu bisa terjaga gitu. Karena banyak hal yang kita itu stres karena gagal memahami dimensi waktunya, ya tuh. Gagal memahami dimensi waktu. Jadi dalam dimensi waktu itu yang paling penting itu adalah terbukanya. Dia bukan perolehan sebenarnya. Pengetahuan baru, bertambahnya pengetahuan baru. Kebutuhan akan kesadaran baru gitu ya. Tambahan kesadaran baru. Kalau dimensi 3 kan tambahan nominal, tambahan kontennya gitu kan. Tapi kalau dimensi 4 itu yang penting aku sadar bahwa itu sudah selesai gitu. Atau belum selesai, itu sudah lewat gitu aja dulu gitu ya. Jadi sebenarnya kefakiran yang paling dalam itu adalah kefakiran pada dimensi waktu. Artinya terus-menerus merasa berada dalam keadaan terjepit dalam waktu. Sebenarnya kefakirannya, kontennya itu sendiri kan tidak begitu besar pengaruhnya. Tapi bahwa kita sudah menjalannya 20 tahun kemiskinan ini, itu kan membuat kita ciut gitu. 20 tahun loh, tidak ada perubahan. Padahal kita hanya gagal memahami bahwa sudah pernah gitu ya. Pernahin terus. Nggak punya uang, ini sudah pernah. Ya, sudah pernah. Jadi jangan fokus ke sini. Bukan jangan sih ya. Ya memang harus shifting itu. Syukuri dulu waktu itu bahwa ini sudah, yang itu sudah selesai. Jadi kayak kita baru sampai pada pulau baru begitu ya. Maka kita akan lebih lebih optimis, lebih netral paling tidak itu bahwa oke, di sini mungkin ada peluang baru yang berbeda dari sebelumnya gitu ya. Kehidupan berbeda dari sebelumnya. Itu kan filosofis atau makna dari kata saya pernah. Ya kan? Saya pernah kan berarti bahwa saat ini itu saya sudah berbeda gitu. Ya, seperti itu. Saat ini saya sudah berbeda. Yang hadir saat ini itu bukan yang dulu. Dulu itu sudah pernah gitu. Jadi ada semacam kebebasan, ada semacam kemerdekaan jiwa, merdeka dari catatan-catatan pengalaman di masa lampau gitu ya. Merdeka. Ini kamu tugas jiwamu itu merdekain dulu dari catatan drama dari masa lalu. Saya pernah, gitu ya. Saya pernah. Itu poinnya saya kira. Iya. Jadi kamu pokoknya fokus merdeka dari catatan-catatan drama dari masa lalu. Oke, itu ya, itu satu poin. Lalu kita mari masuk ke beda buku ya. Iya, Bang. Bukan beda buku, apa namanya ini ya? Ya, pembahasan buku. Makasih, Bang. Oke. Jadi merdekakan dirimu dari catatan masa lalu ya. Iya, siap. Itu kamu mengambil posisi netralitas. Oke, itu poinnya. Sekarang kita masuk ke topik harian kita. Jadi selama bulan puasa ini teman-teman yang baru gabung ya, selama bulan puasa kita akan membahas titik balik perubahan ini ya, pendek-pendek begitu ya, membahas buku di Solving Ego. Bagi yang sudah punya bukunya, maka pembahasan tiap pagi ini menjadi pengayaan.
bagi yang belum punya ini menjadi karunia tersendiri ya. Jadi bisa mendapatkan pembabarannya ya. Pembabarannya, dan saya kira ya jangan berhenti sampai di sini ya. Teman-teman bisa bisa lanjut ke videonya, banyak gitu ya. Rekaman videonya di PC Institute ya .id, direkam. Itu mungkin dengan dibahas 2 kali begini, teman-teman bisa melakukan percepatan gitu. Mari kita lihat, murid spiritual kontemporer dibombardir oleh informasi dan aktivitas yang menyita waktu dan perhatian. Nah, ini penting ya. Jadi kita ini kan anggap saja sebagai sebagai murid spiritual begitu ya. Dan kita memang dibombardir oleh informasi, dan judulnya itu Masya Allah, saya tidak kuat itu judulnya. Mencapai pencerahan dalam waktu 2 menit ya. Bagus sekali, dan itu tentu saja kita memahaminya bahwa itu adalah bahasa marketing untuk menarik perhatian kita gitu. Tetapi ini kita mesti, apa sih jalan spiritual itu kan, gitu aja gitu. Jalan spiritual itu adalah transformasi dari kesadaran diri objektif ke kesadaran diri subjektif, titik. Itu dulu aja deh, biar jelas gitu ya. Jadi spiritual itu transformasi dari kesadaran objektif kepada kesadaran subjektif, dari dualitas ke non-dualitas. Itu dulu. Biar jelas mau kemana, dari mana mau kemana. Kalau tanpa definisi seperti ini, saya kira ya untuk yang baru itu sulit. Dia akan membutuhkan apa sih sebenarnya? Karena dia adalah transformasi dari kesadaran diri objektif kepada kesadaran diri subjektif, maka yang paling pokok kan begini, bahwa kita tidak bisa keluar dari keadaan yang mengikat, keadaan yang memenjarakan kita, sebelum mengetahui sifat-sifat realitas dari yang memenjarakan tadi. Saya quote ya, kita tidak akan bisa keluar dari penjara apapun, penjara kehidupan aja lah ya, sebelum kita mampu memahami sifat-sifat realitas dari yang memenjara tadi. Misalnya kan kita diserang COVID. Yang dilakukan para ahli apa? Meneliti sifat-sifat COVID itu. Ya kan? Kita teliti sampai kita ketemu bagaimana melampaui sifat-sifat realitas yang menyerang kita itu. Ya kan? Tanpa itu kita ya kayak orang bodoh aja itu. Miskin, terus ikut sana, ikut sini. Terus harusnya itu kan kalau miskin, pelajari sifat-sifat realitas kemiskinan itu dulu. Sadar miskin, jangan langsung pingin kaya. Segala macam, beli jas di yang 10.000 3, beli dasi, jas, pakai kaos kaki mahal. Itu kan, padahal dia tidak mudeng dengan sifat-sifat realitas yang memenjarakan dirinya dalam kemiskinan. Itu terlalu dikasih pengetahuan-pengetahuan yang itu apa ya, kayak apa sih namanya ya, kayak shadow gitu ya. Orang miskin kan kita selalu orang miskin tuh diajarkan ini nih, kerja ini, antar dulu. Dia tidak akan bisa keluar dari penjara kemiskinan itu sebelum
sebelum dia memahami sifat-sifat realitas yang membuat dia miskin. Ya kan, kita anggap miskin itu malas sehingga kita kasih kerjaan kan. Kita kan pola pikirnya begitu, bukan malas. Dia sedang terpenjara oleh realitas kemiskinan itu gitu ya. Ini biar kita enggak keliru ya memahami. Kadang-kadang itu kan saran-saran motivator gitu ya. Jangan. Saran-saran motivator. Saran-saran motivator. Jadi, yuk, teliti realitas yang memiskinkan kita itu apa. Teliti sendiri secara subjektif. Jangan pokoknya yang lain itu saran-saran kamu adalah pemalas makanya harus dikasih pekerjaan, itu sesuatu yang bukan itu soalnya. Bukan itu soalnya. Tapi teliti sifat-sifat realitasnya. Itu yang memenjarakan dirimu. Sekali kamu mengetahui itu, kamu tidak akan pernah lagi miskin. Mengetahui dan melampaui gitu ya. Maka ini kemudian Hawking, ini pendahuluan ini ditulis oleh Scott Jeffrey ya penulisnya. Bahwa sebenarnya persoalan terbesar dari sulitnya orang mengalami pencerahan karena keterjebakan pada ego dan pikiran. Maka kemudian untuk bisa melampauinya kita mesti mengenali sifat ego dan pikiran itu. Itu kan dasar dasar pemikiran. Dan seluruh buku Hawking, seluruh bukunya, seluruh videonya sasarannya cuma satu, membongkar sifat ego dan pikiran di setiap level-level itu. Jadi biar cepat memahaminya gitu ya. Biar cepat. Tetapi teman-teman akan menganggap bahwa buku ini sebagai karunia besar kalau teman-teman itu sudah mulai punya visi spiritual gitu. Tapi kalau visinya perolehan gitu ya, ini apaan sih sifat ego, nggak bikin kenyang. Ya, jadi ini hanya buku ini hanya bermanfaat bagi mereka yang ingin meneliti diri sendiri. Jadi dia udah punya visi spiritual gitu. Itu ya. Dan itu saya kira ya ini perlu ditumbuhkan terus gitu. Terlalu banyak hal yang kita temui dalam kehidupan kita itu tanpa kita petakan gitu ya. Ngawur, acak. Maka kemudian coba ya, kemarin kan kita sudah petain. Kita sudah petakan. Nah, seperti juga peta di Human Project-nya PCI gitu ya. Nah, ini dia. Paling mendasar itu tuntaskan dulu kesadaran dualitas. Karena kesadaran dualitas itu sebenarnya kan ilahnya, source of self-nya itu kan semu, falsehood. Ini yang paling dasar kamu tuntaskan dulu. Tuntaskan. Mau caranya pokoknya tuntaskan. Kalau ini sudah mulai bergerak, maka struktur jiwamu berubah. Ketika struktur jiwa berubah, maka kemudian model duniamu berubah. Dari model dunia objektif ke model dunia subjektif. Ketika model duniamu berubah, perilakumu berubah. Ketika perilaku berubah, ya sudah selesai itu ya. Kamu mengalami transformasi. Jadi ini biar tidak ini saya sekaligus biar tidak waktu kita tidak disita oleh hal-hal yang kurang esensial ya. Ikutin aja peta ini dulu.
Pertama, bereskan ilahnya dulu, udah. Nggak usah banyak teori gitu ya. Nggak usah banyak teori. Ini ilah ini udah. Apa namanya, source of self, bereskan itu dulu. Kalau itu beres, istri gampang. Kalau ada yang mau, insya Allah ya. Rezeki itu gampang, karena itu ilah, itu persoalan ilah kok. Kita kan terlalu fokus ke terapi, gitu ya. Fokus ke hal-hal peralatan gitu. Tapi hal yang paling mendasar yaitu ilah tidak menjadi prioritas gitu. Ini termasuk terutama kepada orang tua ya. Anaknya itu dituntaskan dulu ilahnya gitu. Nanti sekolahnya ke Afrika sana gampang lah itu ya, ke Zimbabwe gampang, ke Amerika gampang gitu. Kalau ilahnya sudah tahu, sudah benar, itu mau sekolah kemana aja jadi, kalau itu nggak sekolah juga tetap jadi. Bukan sekolah yang membuat kita itu punya masa depan kan gitu ya. Tapi itu soal jiwa kita ini sudah terhubung dengan ilah yang sejati apa belum? Ya kan? Itu poin yang paling pokok dan itu sebenarnya menjadi jualannya agama Islam tuh ini aja sebenarnya. Ya, jualan agama Islam tuh khas. Fokus pada ilahmu dulu. Tawarannya begitu ke seluruh umat manusia itu begitu asli. Selesaikan ilahmu dulu. Jadi ini ya seperti itu. Kalau tiba-tiba ngajak perang, wah, ngawur aja. Sekarang ini kan kemudian persoalan ilah ini tidak lagi dibahas, lalu orang kemudian, yuk ikut kami. Nanti kamu masuk surga. Ya, yang menjamin itu ilah. Ya kan? Nah, ilah ini persoalan ilah ini tidak bisa kita menggunakan pendekatan objektif gitu ya. Ini subjektif. Pendekatan saya banyak belajar metode-metode self help gitu ya. Jangan bilang psikoterapi. Tapi metode-metode self help banyak sekali. Setelah saya teliti secara jujur pada diriku sendiri, saya sebenarnya ini dari kedalaman paling dalam, ujungnya itu inilah. Ilah, source of self gitu. Ini ujungnya. Ini juga yang kemudian membuat Hawking, manusia itu tidak butuh obat. Manusia itu butuh ilah yang hak. Baca biografi Hawking. Masalahnya adalah bahwa ilah ini persoalan ilah yang hak ini tidak bisa dihafal. Nggak bisa dihafal dia. Ya. Dia harus progresif. Orang harus melakukan proses yang disebut di Quran itu yuzaki, tazkiyah, ya. Transendensi. Nggak bisa dia langsung pelajari biologi, kimia, fisika, itu nggak ada hubungannya dengan keilahian tuh. Dalam pengertian ini gitu ya. Dalam pengertian source of self. Itu justru kita pendekatannya objektif gitu. Langsung kita belajar inilah, belajar ini. Ini dulu loh. Ini dulu. Setelah ini itu, setelah progresif panjang kan ini ya. Itu kemudian otomatis nanti berpengetahuan, laduni. Laduni itu maksudnya itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Cerdas dia. Cerdas. Kalau ilahnya ini yang digarap dulu. Dan makanya Islam tuh nawarin ini aja. Ini aja loh kamu garap gitu. Nah, yang lain tuh nanti. Setelah ininya selesai, kamu hidupmu itu berpengetahuan dan gaya hidupmu produktif kan gitu ya. Cuma entah bagaimana kok sekarang itu kemudian masyarakat jadi tidak mengerti apa sih jualan kita ini kan. Nggak ngerti dia. Dan sebenarnya ini universal ilah ini tidak ada. Dia hanya source of self-nya hak apa palsu gitu. Tidak ada yang lain.
Dan ini bukan persoalan agama. Ini persoalan realisasi diri. Ya. Realisasi keilahian dari dalam diri. Gitu. Atau pada diri. Gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan agama. Hanya, ya itu tadi, dari yang saya pelajari, oh Islam itu jualan ini ya. Ya, tapi prosesnya itu yang tidak ada. Gitu. Prosesnya untuk sampai kepada source of self yang sejati itu kan kemudian tidak akhirnya hanya jualan kosong saja gitu kan, jualan kosong karena dia hanya jualan konsep, tidak menjual, tidak memfasilitasi proses transendensi jiwa dari gelap menuju terang. Itu kan proses transformasi source of self ila dhulumati ila nur, minad dhulumati ila nur kan gitu ya. Itu kan proses transformasi source of self. Gitu. Nah, ini yang paling pokok yang menjadi dasar. Kemudian kita di TC itu ini aja. Dan ini seluruh manusia akan sepakat ini. Entah apapun agamanya. Ini bukan persoalan agama. Bukan persoalan dalam agama, dan maksudnya itu bukan persoalan ilmu teologis ya. Ini orang ya dia realisasi dirinya gitu ya. Realisasi dirinya. Jadi itu ya, teman-teman paling enggak dengan acara pagi ini jadi ngerti bahwa pokok persoalan yang paling mendasar dari spiritualitas itu bukan soal sembuh. Kita kan kadang-kadang nih spiritualitas itu mulai apa ya? Udah kayak rumah sakit aja gitu. Alhamdulillah setelah aku gini-gini jadi sembuh. Bukan itu soalnya. Jangan dikaburkan dengan hal testimoni-testimoni itu. Ya kan? Alhamdulillah setelah ikut kelas spiritual ini, bojo saya jadi pemanut. Kan hal begitu yang kita lihat, itu terlalu apa ya? Terlalu kekanak-kanakan menurut saya. Testimoni-testimoni semacam kekanak-kanakan dan terlalu naif juga sih. Naif juga. Hanya marketing ya. Bukannya saya menolak marketingnya, cuman itu kalau terlalu seperti itu, akhirnya orang menganggap spiritualitas itu hanya sebagai pelepas rasa sakit gitu kan. Itu kan tidak baik untuk kita, tidak baiklah untuk evolusi jiwa kita. Spiritualitas itu tentang transformasi source of self. Dari source of self yang dualitas ke yang non dual gitu ya. Nah itu titik nih. Set. Itu poinnya ya, poinnya. Jadi ini dari sini saja teman-teman harusnya sudah punya fokus gitu. Sudah punya fokus. Ini S besar. Ini S kecil. Nah. Ini yang harus tuntas dulu, ya. Jangan yang lain-lain dulu. Uang piknik dan nggak usah dulu, tuntasin ini dulu loh. Ya kan? Uang piknik, mau umroh ntar dulu beresin ini dulu. Kadang-kadang kita itu terlalu Nah, ya itu tadi nggak punya nggak punya prioritas. Salah gitu ya. Kalau dipakaikan buat ngurus ini nih cepat itu. Coba di mapping buku-buku pengembangan diri. Itu tuh enggak ada yang ngomong ilah. Source of self itu enggak ada. Hanya perilaku bagaimana kita berpikir cepat. Bukannya salah sih, cuman itu bukan akar ya, bukan akarnya. Hal-hal semacam itu sifatnya ilmu alat. Ilmu alat itu sifatnya itu terapan. Tapi kalau ilahnya itu tidak kokoh, itu ambiar semua tuh. Ya ambiar. Ilah ini yang source of self itu ya. Source of self. Mari kita fokus di situ saja gitu. Nggak usah buang-buang waktu untuk
hal-hal yang sifatnya spektakuler gitu ya. Alhamdulillah ikan lele saya sudah hamil habis ikut pelatihan spiritual. Nggak usah begitu-begitulah, terlalu genit. Jangan genit-genit amat lah ya. Ya, saya kira itu pagi ini ya. Ini kita hanya fokuskan saja apa sih, bagaimana kita bisa keluar dari bombardir informasi dan aktivitas yang kadang-kadang susah kita sortir gitu ya. Saking kuatnya marketing, apalagi yang nawarkan tuh mantan ya. Wah, itu sudah susah ini. Ini waktunya, kesempatan untuk reuni ya. Ini waktunya untuk reuni gitu. Tapi kita tahu poinnya gitu ya. Ya, tidak usuli gitu. Betul. Ya. Harus pada tataran usuli ya. Betul, tambahin Mas Gilman gitu ya. Ini penting banget ini ya. Harus tidak usuli. Hanya hal-hal yang praktis yang itu sebenarnya berubah-ubah gitu. Kalau ilah ini tidak berubah dia. Mau fenomena apapun dia tidak pernah berubah. Dia abadi gitu. Makanya ini dulu yang digarap, yang abadi dulu diselesaikan, yang tidak pernah berubah. Kita jangan habiskan anggaran untuk mempelajari hal yang berubah-ubah gitu ya. Itu tidak cerdas itu mengelola anggaran. Tidak cerdas juga mengelola hidupnya sendiri. Harus cerdas. Pelajari dulu hal yang tidak pernah berubah. Pak, ilah, source of self. Itu ya. Ini petanya ini sudah kita bikinkan untuk teman-teman yang serius. Tapi kalau hanya yang tidak serius, ya sudahlah. Kita tunggu sampai dia serius. Semoga serius gitu ya. Nih, ini udah disusunkan nih. Nah, gitu. Saya kira itu ya. Ini pokoknya apa sih topik spiritual yang paling usuli, yang paling elementer gitu ya. Source of self. Udah, ilahnya itu selesaikan. Ini saya tidak berbicara sebagai khotbah agama, enggak, ini sains. Advanced science. Dan itu tidak pernah menjadi pokok pembahasan kuantum ilah itu kan. Tidak pernah. Karena memang itu di atasnya lagi gitu. Sadar source of self itu lebih tinggi daripada model kuantum. Nah, sini dia. Mulai sadar. Nanti larinya ke sini. Ya. Kuantum kan baru sampai di sini. Prakteknya di sini gitu ya. Sains tuh di sains linear tuh di sini, prakteknya di sini. Ya kan? Jadi ini tahu dimensinya ya. Tahu dimensi gitu ya. Kita sini dulu selesaikan, nanti ketemu set di sini dia. Mulai dari bab what am I? Ilahmu itu apa? Berhala atau yang sejati gitu kan? Nah, jangan dijawab yang sejati. Tapi itu harus transendensi yuzaki ya. Di tazkiyah dulu untuk sampai pada level non-dualitas. Nggak langsung, ya aku yang sejati ya. Terus bikin apa? Komunitas pembela yang sejati. Enggak begitu. Jadi polisi kebenaran. Gimana? Jadi polisi kebenaran. Nah iya, apa ngakui. Setiap orang itu harus progresif. Itu harus dipercepat fase tazkiyahnya, transendensinya. Nanti setelah itu dia alim nanti itu. Dia nanti punya pengetahuan yang jenius. Kenapa? Non-dualitas. Setidak-tidaknya ini dari pengalaman saya pribadi ya. Saya itu kan lulusan SMEA secara formal. Tapi kalau belajar apa-apa itu gampang. Kenapa? Ya bismillah dulu. Ilahnya dulu dibenarkan. Itu kunci ya. Itu kunci dalam spiritualitas. Walaupun Hawking tidak menyebutkan itu. Hawking tidak belum menyimpulkan atau mungkin kesimpulannya tersirat bahwa yang harus diselesaikan itu source of self, ilah. Tanpa itu kita akan
hanya menghabiskan umur perhatian kepada hal yang fenomenal, yang sifatnya fenomena gitu, yang berubah-ubah, dan itu kita bikin stres. Sebentar lagi nih 2024, ribut lagi nih, ya toh? Ribut lagi nih. Padahal tuh berubah nanti. Udahlah, pas kampanye kita fokus di sini aja ya. Source of self, udah kampanye sendiri sana. Ngajak habisin waktu padahal yang tidak dasar gitu, tidak basic gitu ya. Buat apa gitu. Saya kira itu matur nuwun, ini agak sedikit ya tinggi, tapi biar ini gitu loh, biar jelas gitu arahnya itu kemana gitu ya. Ketika kita fokus pada ilah itu, ini yang harus dilarutkan terus menerus sehingga nanti modelnya bisa kayak gini. Dibikinin model loh, sudah semangat belajar. Nah, nanti struktur kepribadian kita itu struktur definiti. Yang ego itu nanti dipudarin terus oleh yang definiti ini, pudar. Akhirnya kamil. Ini kalau teman-teman fokus pada source of self. Kalau Anda fokus source of self, ya wes. Nah, kita ngopi-ngopi aja lagi, bahas yang lain gitu ya. Oke, itu aja poinnya ya. Biar tidak ini untuk paragraf ini biar tidak jelas, biar tidak kabur mananya ini kemana sih, ya. Nah, biar tidak kabur, nah itu bahwa ini tuh ternyata silakan selesaikan bab tentang source of self-nya. Dah, titik. Itu urusannya tuh. Gitu ya teman-teman. Semangat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita masih akan bertemu besok ya. Ditunggu aja. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.